Oke, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tabut perjanjian gitu. Saya senang karena, kok bisa pas ya. Pas di bulan Desember terakhir kita juga mengakhiri pelajaran tabernakel ini. Inilah tabut perjanjian. Satu tabut yang ada di ruang emas, ruang maha suci. Satu-satunya alat cuman ini. Saya mau saudara lihat keseluruhan gambar lengkap tentang tabernakel. Apa yang saya sudah ajarkan dari awal tahun, ini dia tabernakel. Setelah saudara lihat, saudara ikuti secara terperinci yang kita sudah ajar satu demi satu dipretelin. Saya simpulkan di sini bahwa tabernakel ini memberitahu kita, ya, ternyata hidup rohani dari halaman sampai ruang Maha Kudus itu satu perjalanan. Perjalanan rohani kita. Gitu. Nah, dalam perjalanan saudara sebagai orang Kristen ternyata ada tingkat-tingkat iman, tingkat semua ada. Tergantung ketaatan saudara. Tergantung berapa besar taat itu menuntut percaya. Karena kita percaya, kita mau melangkah. Masalah kita kan tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi percaya kita membuat kita mau taati firman, langkah. Waktu saudara taati ini, saudara akan naik di tingkat-tingkat pengurapan yang berbeda, hikmat yang berbeda. Saudara karunia-karuniamu meningkat. Nah, nggak sama semua orang, karena ketaatannya semuanya juga nggak sama. Kamu bisa kaget kenapa ini orang yang baru ikut Tuhan, kenapa dia udah hebat sekali. Nah, lalu kita mulai cemburu. Nah, padahal kehebatan dia cuman karena dia percaya. Sejak dia percaya itu dia nggak ragu sedikit pun untuk taat. Kelihatannya nggak ada gambaran apa-apa di depan, tapi ini Tuhan. Udah mari buat aja. Itu maksud saya. Dalam segala hal, waktu saudara taat, saudara mulai pindah tuh dari ruang tembaga pindah, ruang emas pindah sampai Maha Kudus. Nah, seluruh perjalanan ini dibilang prophetic journey. Orang Kristen atau gereja itu jalannya jalan yang prophetic, yang dunia nggak ada di situ. Dunia punya jalan sendiri. Kamu sudah jalan melangkah. Bayangin kalau kita bilang begini, kita loh nanti menikah loh dengan Yesus, kan semua orang bilang gila tuh yang nggak kenal. Kamu ini agama apa nih? Gitu. Bayangin, kita akan jadi sempurna. Saudara. Emang kamu bisa ngalahin Siddhartha Gautama? Kamu bisa ngalahin? Bayangin. Kamu mesti bertapa berapa puluh tahun tuh di Tibet. Gitu. Itu aja belum sempurna. Cuman baru bisa injak api aja. Kayak gitu, saudaraku. Coba lihat. Kekristenan mengajar tentang kesempurnaan. Kamu akan menjadi seperti Yesus. Nah, tapi kalau saudara lihat ini, kita sampai di sini, kita terjebak dengan atribut-atribut gereja itu, lalu kita jadi beragama. Agama langsung kunci kita tidak pernah ngalamin semuanya ini. Kita punya ibadah, kita punya semua ritualnya, liturgisnya, tapi kita kehilangan kuasa ibadah. Kita tidak punya itu. Nah, baik, kita mulai belajar, mari saudaraku. Saya kepingin saudara tahun ini, saudara tangkap semuanya, saudara beli lagi, belajar lagi, rindukan bahwa kamu mau meningkat, kamu mau meningkat. Apa sih untungnya, saudara? Mari saya bilang untungnya. Kamu berhak, kamu hidup dengan pemakaian Tuhan dalam hidupmu. Apa tuh maksudnya pemakaian Tuhan? Kamu bisa menggunakan Tuhan dalam hidup. Tuhan digunakan. Kok bisa sih Pak? Bisa. Sama aja kayak bos kamu bilang, kamu pergi ke toko itu, ambil komputer buat kamu, bilang saya yang suruh. Nih, bawa nama saya. Sampai di toko begitu lihat kartu nama, oh iya Pak. Pak mau yang mana Pak? Nah, kamu menggunakan orang itu. Nah bayangin, kamu anak Tuhan.
Tadi saya udah bilang, yang buat kamu jadi princess itu karena bapamu raja menentukan itu kamu itu princess dan prince. Kamu menggunakan Tuhan, penggunaan Tuhan berlaku di dalam saudara. Nah kalau kamu cuma punya agama, maaf. Kamu gak bikin apa-apa. Kamu bahkan gak punya otoritas untuk pakai nama itu, jangan coba-coba. Nama petinya, peti perjanjian. Kalau saudara baca kata perjanjian, berarti ada satu aturan atau hukum. Allahmu, Allah yang bekerja, bertindak, menjawab doa, semua atas dasar perjanjian. Maaf, kamu boleh gereja, kamu boleh aktif, tapi mungkin di mata Tuhan, kamu belum jadi anak perjanjian. Kamu belum jadi anak perjanjian. Makanya nggak ada yang terjadi di dalam kita. Kita bahas satu-satu, kita masuk di gambar yang berikut, yaitu tabut perjanjian. Apa isinya sih tabut ini? Di dalam peti emas ini ada apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, isinya di situ ada 3. Saya bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama namanya tongkat Harun. Itu tongkat Harun. Nah itu dia. Itu ada di dalam peti itu. Apa tuh tongkat Harun? Satu kali seluruh Israel bersungut-sungut tentang kepemimpinan kepada Musa. Sama aja, sebelum sekarang dulu juga sudah ada. Sekarang juga gitu, di pemerintahan, di perusahaan, di gereja juga orang berlomba-lomba ingin bahwa dia pengen dia yang dipakai, dia yang jadi bos, dia yang jadi pemimpin. Nah, waktu semua nuntut itu, apalagi Harun dan Musa ini saudara keluarga. Harunnya udah tua lagi. Lalu Musa bilang begini, sini, semua suku bawa tongkatmu di sini. Kumpul, nanti kita lihat siapa yang Tuhan pilih. Nah setelah dikumpul, enggak kampanye lalu suara terbanyak, enggak. Sama Musa dibawa masuk ke kemah suci. Sampai di depan tabut perjanjian. Nah kita mau baca hasilnya. Bilangan 17, mulai ayat 6 sampai dengan 10. Dibilang ini, setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Ayat 7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Ayat 9, kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Ayat 10, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Wow. Sudah, saudara sudah baca, saudara sudah ikuti. Saya mau bilang buat saudara, waktu seluruh tongkat itu dikumpul, kira-kira apa yang bisa kita lihat dari tongkat itu? Ya kita tidak lihat itu peristiwa 3000 tahun lalu, saya mau bilang buat saudara, tapi bayangkan saja, itu kan kayu yang dipotong semuanya. Mari saya bilang buat saudara, seperti orangnya, seperti keadaannya. Kenapa mereka protes sama Harun?
Karena mungkin Harun nggak ada tampang jadi pemimpin. Ya, Harun keren waktu dipakein jubah efod. Mungkin kayak saudara, nggak ada tampang jadi hamba Tuhan. Model begini mah nggak cocok. Semua orang bilang ini, Jokowi nggak cocok jadi gubernur, pakai jas aja nggak keren katanya. Nah, orang senang pemimpin yang keren, yang semuanya kan gitu. Itu terbukti, ya. Mari kita lihat bahwa semua seperti itu. Nah, dari semua ini saya mau kasih tahu buat saudara hari ini bahwa itulah tongkat yang paling buruk penampilannya dari semuanya. Karena kenapa? Karena paling tua dibandingin tongkat-tongkat yang lain. Harun sudah tua. Tongkat itu rapuh, sudah mati karena kekeringan. Saudara bayangin, itu tongkat. Tongkat bicara otoritas, tongkat di tangan itu. Nah, tongkat ini udah kering, mati, tua, jelek. Lihat itu. Lalu Musa bawa ke depan Allah. Tongkat yang dijama sama Tuhan akan ngalamin pemulihan yang luar biasa. Saudara, waktu besok Musa masuk, tongkat yang paling buruk itu berbunga, berbuah, keluar kuntum. Heran semuanya. Heran semuanya. Wow, itulah tongkat yang dijama Tuhan. Luar biasa saudara. Apa itu saya bilang? Rohmu atau tongkat yang di dalam kamu itu bicara tentang otoritas yang ada di dalam kamu. Bakat, talenta, karunia-karunia. Semua yang dulu kamu punya udah mati. Udah jelek, udah gak dianggap, udah buruk, udah jadi penghinaan mungkin. Tongkat sudah buang akang kayu itu sudah. Nah kira-kira maksudnya sudah mati. Sehingga kamu dianggap orang ini gak produktif lagi. Gak pantas dia. Buat apa lagi dia buat ini. Saudara itu. Hari ini saya cuma mau nantang saudara. Serahkan tongkat hidupmu. Serahkan tongkat hidupmu. Kamu akan lihat bagaimana pentingnya yang waktu kamu serahkan tongkat hidupmu. Waktu itu dijamah Tuhan, kamu akan lihat hidup yang dipulihkan. Kamu akan ngalamin Mazmur 92 yang bilang semakin tua semakin berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kenapa kamu masih mati, masih semuanya? Kamu hidup dengan tongkat yang kering. Ini dia. Bagian yang penting yang mesti saudara perhatikan adalah serahkan itu. Nah, hatimu menjadi landasan yang penting bagi Tuhan. Ini hati yang berserah. Oh, itu. Tadi saudara nyanyi kan seperti rusa rindu sungai. Saudara, ada dua alasan rusa rindu sungai itu bukan cuma haus. Bukan cuma haus. Saudara tahu rusa rindu sungai. Kasus di Padang Gurun ini. Waktu rusa rindu sungai. Karena dia dikejar sama singa. Nah waktu rusa dikejar sama singa. Dia tidak bisa lari kemana-mana. Menghilangin jejak kakinya semua. Dia mesti lari. Dia lari. Dan dia mesti. Apalagi kalau udah semakin dekat. Ini kan raja hutan. Kalau dia kejar itu yang dirindukan oleh rusa tuh udah sungai. Dia cuma bertunggu dia sampai di sungai dia berenang sampai cuma kelihatan hidungnya. Di situ singa nggak bisa masuk lagi. Bukan cuma haus. Daud nonton ini. Lalu Daud bilang Tuhan seperti itu jiwaku merindukan akan sungaimu. Nah, saudara, ini luar biasa. Beda ya, saudara lihat lahirnya Mazmur Daud itu beda sekali. Nah, punyakah hati seperti ini? Landasan hati yang seperti ini,
Tuhan akan bangun satu kualitas hidup di dalam saudara. Tuhan akan memperbesar kapasitas rohani saudara. Dalam manusia batinmu, Tuhan akan bangun itu. Dan Tuhan pakai seluruh peristiwa yang mengeluarkan air mata untuk bangun itu. Ini penting. Nah kalau saudara siap, nah dari depan saya sudah terangkan ini tentang ketaatan satu fase, ketaatan di satu fase. Tiap musim kamu lewatin dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Nah ayat ini udah biasa kita baca, tapi untuk menerangkan ini, menjelaskan ini, meneguhkan ini, saya suka sekali Roma 8 ayat 28. Gitu. Tongkat yang diserahkan. Roma 8 bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti, saudara, Tuhan bekerja, lihat nih tahapannya, lihat syarat-syaratnya. Dalam segala sesuatu, di sini nggak dibilang ini kecuali, nggak ada kata itu. Segala sesuatu artinya segala sesuatu, oke? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, nggak seluruh dunia, hanya mereka yang mengasihi Dia. Pastikan saudara punya ini, pastikan saudara orangnya. Saudara mengasihi asal ngomong atau saudara benar mengasihi Tuhan? Sudah? Apalagi mereka yang mengasihi Dia. Terus apa? Yang terpanggil. Dipilih lagi. Terpanggil untuk apa? Sesuai dengan rencananya. Nah kita hidup gak sesuai dengan rencana. Kita gak bisa klaim ayat ini. Gak bisa. Gak bisa saudara. Mari saya kasih ayat perbandingannya. Ini terjemahan lain menjelaskan ini. Wow. Sederhana dan bagus sekali. Nah dia bilang gini, Tuhan mengatur segala hal. Sekalipun kita tidak mengerti. Dan tidak menyukai apa yang telah diaturnya. Tuhan atur itu untuk mendatangkan kebaikan. Kamu gak suka. Makanya yang dituntut apa? Percaya. Lihat itu, untuk segala hal mendatangkan kebaikan. Saudara lihat. Wah, kalau kamu mau lihat tongkat mati itu berbunga. Nggak ada cara lain. Nggak ada pilihan lain. Maukah kamu? Atau kamu tahu mungkin, kamu sedang sadar hari ini. Tongkat saya udah mati. Tongkat saya kering. Tongkat saya sudah gak disukai lagi. Ada harapan buat saudara. Jangan tinggalin itu di tahun ini. Mari kita masuk tahun yang ke depan. Dengan tongkat yang sudah berbunga. Gampang, gimana? Kasih. Serahkan sama dia. Benda yang kedua namanya mana. Mana itu roti yang dari langit. Itu mana. Nah itu. Itu ada dalam tabut perjanjian. Pertanyaannya gini. Dari manakah roti atau mana itu turun di padang gurun? Kalau ini tanya mana sekolah minggu. Dari mana? Dari langit Bu Guru. Benar dari langit. Saudara tahu cerita ini. Kalau saya bilang dari langit. Artinya gini, manusia gak bisa mengusahakannya. Dia gak turun dari toko, dari dapur kamu. Dia gak, dia turun dari langit. Artinya gak ada yang bisa mengusahakannya. Lalu dia turunnya di mana sih? Dia turun di padang gurun. Apa sih padang gurun? Nah ini saya memang baru menemukan. Padang gurun dalam terjemahan Ibrani artinya sin. Jadi padang gurun sama dengan dosa.
pengucapan bahasa Ibrani bilang padang gurun itu sin. Arti sin adalah berduri. Itu. Nah sekarang kata sin menjadi kata universal tentang dosa. Itu. Jadi padang gurun, makanya orang kalau padang gurun selalu itu bicara tentang kehidupan dosa semua. Tapi itu fakta. Mari saya bilang lagi, apa fakta berikutnya tentang padang gurun? Padang gurun adalah tempat tanpa rumah. Nggak ada rumah di situ. Tempat tanpa rumah. Tempat kita mengembara, berpindah-pindah. Itu padang gurun. Ada banyak orang kaya, tapi nggak punya rumah dalam hatinya. Sayang, dia kaya, tapi di sininya padang gurun. Dia punya segalanya, di sininya padang gurun. Dia senyum di depan orang, kita tidak tahu di dalamnya. Dia kasih lihat buat orang ini, saya punya ini, saya punya ini. Di sininya padang gurun, nggak punya rumah. Mari kita lihat bagaimana roti itu turun dari sorga. Keluaran 16 kita baca. Mulai ayat yang ke-9 dan 10. Saya baca ya. Nah lihat. Ini dibantu dengan gambar di sebelahnya. Ya lihat ayat. Kemudian Musa berkata kepada Harun. Suruhlah mereka semua datang menghadap Tuhan. Sebab ia telah mendengar. Apa itu? Omelan mereka. Kalau tadi itu tongkat Harun persungutan mereka. Sekarang omelan mereka. Ayo ayat 10. Selagi Harun berbicara kepada mereka semua, mereka menengok ke padang gurun dan tiba-tiba cahaya Tuhan kelihatan dalam awan. Nah sengaja saya lompat karena itu cerita lalu apa yang terjadi. Kita lompat ayat 14. Ketika embun itu menguap, tampaklah di atas padang gurun sesuatu yang tipis seperti sisik dan halus seperti embun yang beku. Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, mereka tidak tahu apa itu. Maka bertanyalah mereka satu sama lain, apa itu? Lalu Musa berkata kepada mereka, itulah makanan yang diberikan Tuhan kepada kamu. Saudara, dua benda tadi ada di tabut. Tongkat Harun, terus mana. Tadi bersungut-sungut, sekarang omelanmu. Kalau saudara nanti masuk di ruang kudus, lalu saudara lihat dua benda itu, kamu akan ngerti sebenarnya Tuhan kasih tahu, saya dulu tukang bersungut. Baca ayatnya, taruh itu di dalam tabutmu, supaya mereka tahu bahwa jadi persungutan saudara itu jadi perhatian Tuhan. Bukan positif saudara. Itu kayak raport buat Tuhan. Ngomel-ngomel. Itu loh yang jadi perhatian Tuhan. Harusnya yang dicatat di Tuhan itu ucapan syukur kita. Nah itu mengingatkan kalau saudara sudah sampai di situ. Lalu kamu lihat benda itu. Kamu akan tahu. Dulu beta tukang bersungut. Sekarang ditaruh di tabut Allah. Dulu saya tukang ngomel. Sekarang diubah Tuhan. Kapan dia turun? Nanti saudara baca. Waktu pagi bersamaan dengan embun. Berarti di saat semua sedang tidur. Mana jatuh ketika orang Israel lagi tidur. Mana turun di padang gurun ketika dunia dalam keadaan yang paling gelap.
Di saat tergelapmu, nah itu. Di saat hidupmu gelap, mana itu turun. Ketika dunia nggak peduli dengan kamu, mana turun. Makanya saya bilang saudara, kalau kamu berteman dengan ini, firman ini, kamu gak punya teman, tapi kalau kamu punya ini, di saat tergelapmu, sedikit firman yang kamu baca bisa Tuhan pakai untuk menuntun hidup kamu. Cuman sedikit yang kamu baca itu cukup untuk Tuhan pakai. Guru sekolah minggu, jangan remehin apa yang kamu ngomong. Kamu gaya anak-anak, kamu berusaha supaya anak-anak ngerti. Hei, itu sesuatu. Kamu mau anak itu sesuatu masuk di dalam dia. Kamu berusaha, kamu ngomong dengan cara anak-anak. Tapi saya hargai itu, saya bilang kamu akan lihat. Tadi kebaktian kedua, kita bilang anak sekolah minggu kita sudah mewakili Maluku untuk ikut Miss Indonesia. Maksudnya waktu dia minder, semua yang tamatan Inggris, yang tamatan ini, dia berdoa di Bandung. Tuhan cuma bilang begini, kalau kamu hebat kayak mereka semua, kamu gak kasih tempat untuk saya. Wah, saya bilang luar biasa. Kamu gak kasih tempat untuk saya dalam hidup kamu. Justru dia biasa-biasa, cuman anak nona satu dari Ambon. Cuman dulu sekolah minggu sampai saya bilang, wow. Dia bilang, saya tahu Tuhan yang bawa saya. Mari saya bilang saudara, apa benda ketiga? Kalau tadi mana, apa benda ketiga di dalam itu? Benda yang ketiga itulah 2 loh batu. Saudara, pertama kali di planet bumi ini, kekristenan lah, Israel Tuhan pakai menjelaskan bahwa Tuhan menulis. Gila. Semua punya Tuhan yang abstrak. Israel memperkenalkan Tuhan sebagai pribadi yang bisa dekat dengan kita, yang ngomong, yang bisa nangis, yang bisa memeluk. Di sini dibilang Tuhan menulis. 2 loh batu. Kalau saudara lihat loh batu, menjelaskan tentang saya akan baca Alkitab dan mengizinkan Allah mengajarkan kebenarannya kepada saya. Jadikan ini temanmu. Kita ikuti nasihat Billy Graham. No Bible, no breakfast. Nggak sarapan. Nah, pagi bangun, saudara duduk sebentar, baca 3 pasal. Baca, oke nggak ngerti, kamu baca aja. Kamu baca aja. Baca aja. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Nah, saya mau definisikan di sini karena baca menuntut apa namanya percaya. Kata percaya didefinisikan, wow, ya, gitu. Kata percaya didefinisikan gini, yakin sepenuhnya, pikiran kamu menentukan yakin. Pelan-pelan ya, pikiran kamu menentukan yakin melampaui pertanyaan tanpa keraguan. Apapun, ya, melampaui pertanyaan tanpa keraguan apapun, nggak boleh ragu bahwa objek percayamu yang sedang kamu percayai akan terjadi. Oh, ini percaya. Itu percaya. Itu percaya, saudaraku. Akan tercapai. Nah, hal yang disebutkan banyak orang sebagai percaya sebenarnya bukan kepercayaan. Kita sering ngaku-ngaku percaya. Itu enggak. Kalau, saudaraku, kamu tidak benar-benar yakin atas satu kebenaran, kamu nggak punya otoritas atas kebenaran itu. Makanya nggak jadi apa-apa. Kalau kamu nggak pernah yakin tentang satu kebenaran,
Tidak ada otoritas terhadap kebenaran itu. Dan dengar, kebenaran itu tidak punya kemampuan untuk bekerja di dalam kamu. Kamu gak yakin. Coba renungkan, banyak sekali kegagalan kita, fatal bahkan. Lalu kita pikir, padahal beta sudah berdoa karena kamu gak percaya. Lihat definisi tadi, kamu memilih, kamu memutuskan, bayangin ya. Kamu melampaui apa yang kamu pikirkan tentang segala sesuatu. Bahwa kepercayaan yang kamu percayai itu akan tercapai. Nah, lihat. Coba lihat itu. Mari saya bilang. Kalau kamu tidak yakin dengan satu kepercayaan. Kepercayaan itu gak bisa bekerja di dalam kamu. Kamu gak punya otoritas atasnya. Lihat, tabut Allah, mana, tongkat, di mana ditaruhnya? 3 benda itu, di dalam tabut perjanjian. Dia tersimpan di dalam tabut perjanjian. Saya mau bilang buat saudara, kebenaran tersimpan di dalam firman Allah. Dan kamu bisa mengambilnya hanya dengan iman. Sampai kamu punya iman, kamu bisa datang mengambilnya. Saya bilang, seluruh janji Allah untuk hidupmu sudah ada 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Dosa yang paling berat, saudara tahu, yang paling berat itu dosa kosmik itu. Karena dunia ini berubah gara-gara dosa. Itu bukan dosa dari saudara. Itu dosa asal yang disebut dari iblis. Begitu iblis berhasil, bumi planet ini langsung berubah. Saudara lihat itu. Dan itu Tuhan tebus di Kalvari. Dengan segala janjinya udah ada di sana. Kenapa kita sampai hari ini nggak ngalamin? Karena akses untuk ambil itu cuma iman. Kita rayain dari kelahiran, kematian, kebangkitan kita cuma rayain sebagai sejarah. Ritual gereja, agamawi. Bayangin, kita bisa hafal, kita bisa main drama tentang semuanya, tapi tidak pernah ada hasil apa-apa di dalam saudara dan saya. Dia pernah mati 2000 tahun lalu, bangkit, kita nyanyi, itu benar, kita tidak butuh itu. Yang kita butuh adalah kematian, kebangkitannya 2000 tahun yang lalu, punya manfaat hari ini untuk saya. Itu yang saudara perlu. Itu kekristenan. Kebenaran tersimpan. Kita klaim bahwa kita mempercayai satu doktrin. Tapi kita tidak pernah pegang klaim itu sungguh-sungguh. Waktu itu diuji, kita gagal, menyedihkan. Bukan karena kita manusia. Tapi karena kita katakan kita percaya. Padahal kita cuma tebak-tebak. Kita tidak percaya. Kita tebak-tebak. Mari saya bilang, menebak tidak akan membuka kunci dan melepaskan kebenaran Allah untuk diaktifkan. Kepercayaanlah yang melakukannya. Tebak-tebak tuh nggak bisa. Apalagi menebak-nebak tidak mengubah sesuatu. Kepercayaanlah yang melakukannya. Apalagi menebak tidak menyelamatkan siapapun. Kepercayaanlah yang melakukannya. 2 kesaksian. Ini dapat tadi malam istri saya, karena kita mau puasa 21 hari. Kalau saudara mau ikut, ya gitu. Mulai tanggal 2 Januari, puasa Daniel. Lalu istri saya mulai cari-cari. Pengalaman apa yang terjadi dalam puasa Daniel itu. Dia cari, dapat satu kisah bagus. Dia cerita, wah ini bagus banget Chris. Cerita begini, ada ibu janda. Dia sudah menjanda dengan anak 1. Dia butuh seorang teman hidup. Dia butuh, dia gak bisa sendiri besarkan anak. Dan dia mulai berdoa sama Tuhan. Ini bicara percaya. Dia berdoa, gak dijawab.
Dia mulai ambil keputusan, saya mau puasa. Dan puasanya puasa Daniel, 21 hari. Dalam puasa itu, dia minta. Serta dia minta, beri saya suami Yosef, seorang Yusuf. Terus saya juga, maksudnya apa ya? Terus saya bilang, oh ternyata yang dimaksud dalam beri saya Yusuf. Karena gini, Yusuf adalah orang atau laki-laki yang bersedia menikah dengan Maria. Walaupun anaknya bukan dari anaknya dia. Kamu lihat itu? Wow, saudara bisa bilang, tapi itu kan Yesus. Nah, kamu gak ada 2000 tahun lalu. Kalau 2000 tahun lalu, saya sulari kasih tinggal dia. Saudara tahu, dia puasa. Dia berdoa. 21 hari, lewat temannya, dia dikenalkan seseorang. Duda, dan mereka ngobrol, mereka mulai cocok, dan mereka menikah. Waktu orang laki-laki ini kenalkan namanya Joseph. Kamu mungkin gak punya apa-apa, kamu cuma punya ini. Akan diubahkan hidup. Saya bilang, itu yang saya maksud dengan percaya. Percaya gak menebus apapun. Tebak-tebak gak menebus apapun. Kepercayaan yang buat itu. Kepercayaan yang membuat itu. Wow. Oh luar biasa. Satu lagi, ini negur saya saudara. Nanti dulu, kita lihat dulu gambar ketiga. Berada di ruang Maha Kudus. Sekarang imam masuk ke ruang Maha Kudus. Wow. Saudara lihat. Dia masuk di sana. Ini tempat di mana kamu ada dengan dia. Kamu merasakan kemuliaannya. Kalau saya ngomong gini seperti yang mustahil kedengarannya. Tapi saya mau bilang buat saudara. Kenapa mustahil? Karena terlalu di luar jangkauan. Dia Allah. Terlalu di luar jangkauan. Para penafsir perjanjian lama bilang gini. Bagaimana Daud dengan hebat menari-nari sampai dia telanjang di depan Tuhan, luar biasa. Para penafsir bilang yang hebat bukan dia menari. Yang hebat itu kenapa dia gak mati. Kenapa Tuhan dia ini? Kenapa dia masih hidup? Saudara, makanya saya bilang dengan Tuhan kalau biasa-biasa masih dibilang laku manusia. Masih manusia yang bisa buat. Manusia aja, gak usah Tuhan. Wow. Saudara, waktu kamu masuk di ruang itu tadi. Saudara tahu, kamu datang dalam ruang yang paling dalam. Di balik tirai itu, kamu datang dengan segala permohonan. Tapi ada satu hal, waktu kamu masuk. Agenda kamu mesti kamu pinggirin. Rencana-rencana kamu mesti pinggirin. Kenapa? Kamu sedang masuk dalam persekutuan dengan Allah. Lewat yang namanya permohonan. Ada nama supplication. Saya suka kata ini. Karena dia njelaskin tentang masuk dalam roh. Supplication ini satu kata rumit. Yang berasal dari kombinasi 5 kata Yunani. Yang artinya tempat di mana kamu masuk dalam roh. Dan tinggal di sana. Terikat bersama Allah. Sampai berbagai permintaan dalam hatimu diurus. Dan dijawab. Yang kamu butuhkan seluruhnya diungkapkan. Wah. Saudara dengar. Kasih lihat ruang Maha Kudus tadi. Ini tempat di mana kamu datang dengan keinginan. Dan kamu pulang dengan pemberian. Ini tempat di mana kamu datang dengan semua yang sudah dibayar dengan air mata. Kata permohonan itu ada 60 kali ditulis di perjanjian lama, perjanjian baru. Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Daniel, Yeskel, Petrus, Paulus. Semua datang dengan permohonan. Semua.
Permohonan membutuhkan usaha, kesabaran, keringat, kadang air mata. Permohonan artinya kamu cari waktu untuk datang sama Tuhan. Permohonan buat kamu jangan taruh batas-batas dengan Dia. Permohonan artinya singkirkan agendamu, rencana-rencanamu. Tapi kamu datang, tanya Dia yang punya rencana. Kamu mesti tahu itu. Terus. Dan seseorang tidak boleh mendesak Allah di dalam ruangan itu. Mazmur 55 ayat 2. Mari kita lihat. Mazmur 55 ayat 2. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Terus, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Luar biasa. 142 ayat 2 dan 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ini supplication. Ini permohonan. Kamu datang. Tapi waktu kamu sudah masuk. Saudara lihat. Kamu datang dengan pertanyaan. Kamu datang dengan keluhan. Kamu keluar dengan jawaban dan pemberian. Itu ruang itu. Saya mau bilang kalau kamu sudah ada di sana. Kamu rasa ingin kembali lagi. Kamu ingin di sana. Di situ Tuhan memurnikan pengalamanmu setiap hari. Tuhan murnikan itu. Kamu kehilangan keinginan kamu akan janji-janji kosong dari dunia ini. Kamu tidak akan lengkap sampai kamu dengan jujur menyatakan di ruangan itu, Tuhan, saya perlu kamu. Tanggal 26 kemarin, saya ke Wayela tuh, danau yang gunung patah. Karena dengar gunung patah saya kaget. Benarkah? Pengen lihat, saudara. Ternyata berat banget medannya. Ya puji Tuhan, 60 tahun masih bisa manjat, saudara. Saya pakai tongkat, sudah kayak Musa, saya naik ke atas, naik. Itu 200 meter di atas permukaan laut. Muncul tuh gunung. Tuh lihat, dari kali bawah, saudara lihat, kita naik sampai di atas. Gunung bisa patah, saudara. Wih. Saudara tuh. Sampai di atas danaunya seluas 2 kilometer. Wow, saya pikir ini ahli danau yang nerangin sama saya. Tuh, setinggi itu. Saudara lihat. Saya naik. Dia bilang, Pak, ini kasus cuma ada 2 di dunia. Di Ambon sama di Jepang. Sampai ahli-ahli danau dari Jepang ikut datang. Itu kami berdoa memberkati kota ini dari puncak sana. Saudara, apa yang saya mau cerita? Saya cuma lihat Tuhan, alam. Saudara, dikatakan orang kampung itu sampai susah. Kenapa? Ribuan pohon cengkeh, pohon durian, semua mereka terkubur di dalam. Kami lihat semua, gunung sini rubuh ke sini, gunung ini patah ke sini. Saya bilang, wow. Lalu Pak Leonya jelasin gini, Pak, kan saya nanya, kenapa nggak bikin ini, kenapa nggak gini, so tahu, biasa kan, gitu. Terus dia bilang, Pak, tentang alam, tentang bendungan, tentang danau, nggak boleh macam-macam, Pak. Kita mesti tunggu perhitungan yang tepat. Ini harimau tidur. Salah kasih bangun, Pak, satu kampung ini habis, Pak. Saya tanya, ini dalam, Pak. Dia bilang lebih dalam dari Teluk Ambon. Gunung. Pak lihat tuh dia punya ukuran tuh. Ada tuh Pak. Wih. Pulangnya kemarinnya di tempat Ibu Vera. Saya ketemu
Samuel Cope, ya, saya profesor, saya dengan bangga cerita, Sam, saya sudah ke danau itu. Bagaimana tuh gunung bisa patah? Terus dia bilang gini, saya mau bicara sebagai ilmuwan. Pak Grace, bumi kita itu bumi yang bergerak. Jadi kita ini sekarang, kita sedang hidup dalam keterlanjuran. Satu kesalahan yang sudah terlanjur dari generasi ke generasi. Kita sudah salah, sudah terlanjur. Saya bilang lalu bahwa, ya kita harus ingat bumi ini bergerak. Bisa hancur kapanpun. Bapak jangan heran lihat gunung bisa patah. Jepang yang paling hebat pun bisa. Kenapa? Karena kita tidak pernah memperhitungkan semuanya. Kita bangun. Dia bilang, saya sudah bicara di depan semua pemimpin di negeri ini. Bangunan-bangunan di tepi sungai, rumah-rumah tinggal sembarangan kita bangun. Oke lah, belum kotoran di sungai, berpuluh-puluh tahun gak pernah dibersihin. Kita pikir gak apa-apa. Kita buang sampah sembarangan, Bapak nanti lihat akibatnya. Bumi kita tuh bumi bergerak, Pak. Bapak mesti tahu tiap hari ada 20 gempa yang tidak terasa. Setiap hari. Jadi kalau satu siklus itu misalnya 70 tahun lalu terjadi ini 70 tahun kemudian dia pasti ulang lagi. Itu siklus. Nah kalau itu menurut aturan, tapi kalau kita sudah bikin rusak seluruh tatanan, nah dia akan datang bersamaan. Tinggal satu patah ke bawah, satu naik ke atas. Dia bilang, Pak nggak bisa diprediksi, nggak ada ilmunya Pak. Nggak bisa kita bilang nanti, saudara masyarakat Ambon kalau pas tsunami ya, jangan lupa pakai sepatu, terus lari ke gunung. Nggak bisa, hitungannya detik saudara. Saya dengar dia, lalu saya bilang, lalu Sam apa nasihatmu? Saya sudah belajar Pak, saya cuma nasihat buat pemimpin, mari berdoa. Sekolah sampai jadi profesor, sampai kelas habis, saya nggak ada kelas lagi for dia. Lalu cuma dalam bilang gini, mari berdoa. Saya pulang sampai di rumah saya bilang, bayangin dia sudah semua, dia cuma bilang sekarang yang mesti dihimbau cuma berdoa. Maksudnya gini loh, saya berdoa kalau kamu jadi pemimpin, kamu mesti jadi pemimpin yang takut Tuhan. Sebab ribuan nasib orang di dalam tangan kamu. Jangan hanya karena kepentingan sesuatu. Kamu bikin apa saja yang nanti anak cucumu menderita. Wow, saya pikir sampai tadi saya masih ingat pesan dia tadi. Berdoa. Jadi ada kepentingan juga kita berdoa untuk kota kita saudara. Saya tidur di gereja. Saya habis pulang itu malamnya saya tidur teman-teman. Belum rubuh. Tidur. Saya ingat kata-kata bumi sedang bergerak. Biar namanya gereja kalau dia mau rubuh. Wow. Makanya lihat Mas temu di sini, Mas ketemu di sini, Mas bumi lagi bergerak. Masnya muncul semua. Lah kotong kalau jopi galiakan lah bumi patah. Makanya dulu-dulu nggak tahu tuh. Rupanya karena memang bumi bergerak, mulai muncul di sini. Semua mesti tahu kehendak Tuhan. Sebelum kita baca ini, Wahyu 11 ayat 19. Mari semua tim musik, singer, mari kalian ada di sini. Kita baca ini, saya mau saudara hari ini pikirkan baik-baik. Lihat. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru. Dan gempa bumi. Dan hujan es lebat. Wow. Tabutnya bukan lagi di bumi. Sudah pindah ke sorga. Sebelum saya berdoa, saya mau lihat cuplikan ini. Tentang bagaimana imam masuk dalam ruang maha suci untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kita pilih
Seperti itu. Silakan. Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha, Ya'er Uang Yahweh, emas. v'yichunecha, Yisa Yahweh, panav lecha, v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. Maukah kamu kasih tongkatmu hari ini? Mari masuk 2013 dengan tongkat yang hidup. Here we are, Rock, representatives of Christ's kingdom.